Pada kesempatan ini saya akan membagikan terkait tata geraha sekolah menggunakan metode 5S. Tata geraha sekolah merupakan praktik terbaik ya, atau best practice yang sudah dilaksanakan di berbagai tempat, dan awalnya ini berasal dari tata geraha atau housekeeping di dunia industri atau di beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, tata geraha sekolah metode 5S, sebelumnya kita akan kaji dulu apa yang dimaksud dengan tata geraha, atau lebih kita sering dengar dengan istilah housekeeping, yaitu upaya mengatur, menata, menjaga kebersihan, mendekorasi agar tampak rapi, bersih, menarik, nyaman, sehat, menyenangkan, serta meliputi upaya memperbaiki kerusakan atau mengembalikan keadaan pada kondisi yang normal. Dan inilah yang harus dilakukan dalam upaya tata geraha di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah. Dan ini berdasarkan penelitian ya yang dilakukan, itu sangat berdampak pada peningkatan produktivitas. Nah, tata geraha dengan menggunakan metode 5S ini berasal dari 5 kata ya dari bahasa Jepang. Ada seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shisuke. Itu dapat dijelaskan, seiri itu menyingkirkan barang atau dokumen yang tidak diperlukan, dipilah, dan setelah itu dibuang ya, atau disingkirkan barang-barang atau dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian ada seiton itu barang dokumen yang masih diperlukan, disusun agar mudah dikenali atau ditemukan apabila diperlukan. Kemudian seiso mengembalikan sesuatu kepada kondisi normal, membersihkan tempat kerja, lingkungan sekolah, mengecek dan memperbaiki bila ada yang malfungsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian seiketsu selalu melakukan 3 hal di atas, yaitu seiri, seiton, dan seiso, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui visualisasi standar. Nah, shitsuke menjadikan seiri, seiton, seiso, dan seiketsu di atas sebagai kebiasaan hingga kebiasaan itu akhirnya membudaya, dan kemudian selalu menjaga keberlanjutan 5S atau 5S. Nah, ini adalah beberapa visualisasi contoh-contoh yang dapat dilihat ya, penerapan tata geraha metode 5S atau 5S. Misalnya ini ada rak buku yang sebelumnya sangat berantakan, kemudian dilakukan perapian ya, sehingga tampak seperti ini, dan ini akan memudahkan kita dalam menelusuri buku-buku yang ingin kita ambil atau file-file yang kita ambil. Kemudian kalau dilihat yang di bawah juga, ini ada area yang berantakan ya, kemudian disusun sedemikian rupa, diterapkan 5S atau 5S, maka akan tampak seperti ini. Nah, kemudian misalnya ada beberapa perangkat kerja ya, alat kebersihan atau mungkin apa ini ya, peralatannya yang sangat tidak beraturan, kemudian disusun dengan rapi, diterapkan metode 5S sehingga tampak seperti ini. Ini ada pembatas-pembatas ya yang sangat membuat kesan rapi ya. Kemudian diberikan label, diberikan penandaan nama-nama barang, sehingga ketika kita melakukan penelusuran atau mengambil barang tersebut akan lebih mudah. Ini misalnya juga peralatan listrik ya, peralatan listrik yang mungkin kita tidak tahu ini colokan kabel apa ya, kabel colokan apa ini. Ini diberi nama, ini untuk alat ini, untuk alat ini, sehingga ada efisiensi di situ ya, efisiensi waktu. Kemudian ini mungkin peralatan P3K ya, terlihat, atau peralatan obat-obatan atau apa ini ya, alat-alat bahan-bahan kimia dan seterusnya. Itu tadinya berantakan, dan ketika kita ingin mendapatkan suatu bahan tertentu, obat tertentu, peralatan tertentu, akan sangat mudah, akan sangat susah. Tapi bandingkan dengan yang sudah dilakukan penataan, akan seperti ini.
diberikan penandaan, label, sehingga akan mudah untuk mencari barang yang kita butuhkan. Demikian juga seperti gambar ini ada beberapa peralatan yang sangat berantakan dan akan lebih mudah apabila kita lakukan penandaan seperti ini, penyimpanan yang rapi. Kemudian ini contoh amburadulnya, ya, berantakan kabel-kabel di lantai, kemudian dilakukan penataan, ya, sehingga rapi seperti ini. Nah, bagaimana ketika di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita itu ada terjadi hal-hal yang kurang rapi, berantakan, maka solusinya adalah kita menerapkan 5S ini. 5S ini nanti akan membuat perubahan dan perbedaan yang besar, ya. Seri memilah benda-benda menjadi 2 bagian. Ada bagian yang tidak diperlukan lagi, ada bagian yang masih berguna. Yang tidak diperlukan lagi buang, ya. Harus ada sadis-sadisnya juga sih. Kadang-kadang ada benda-benda yang terkesan wah ini benda penuh kenangan dan seterusnya, itu harus dibuang, ya, karena tidak perlu lagi, tidak diperlukan lagi. Kemudian seiton, susun benda secara berkelompok, disimpan. Ini gunanya nanti untuk akan mudah dalam hal mengambil kembali, menelusuri, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Seiso adalah memperbaiki atau menjadikan keadaan yang tadinya rapi, yang tadinya sudah berantakan, menjadi rapi kembali. Jadi kembali ke keadaan normal, termasuk kegiatannya misalnya melakukan bersih-bersih. Nah, kemudian Seiketsu membuat standar kebersihan, standar kerapian, standar dalam hal melaksanakan seiri, seiton, dan seiso. Kemudian Shisuke memastikan langkah pertama dan keempat sampai keempat ini berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa manfaat, ya, yang kita bisa peroleh dengan menerapkan 5S atau 5S itu di lingkungan kerja, termasuk lingkungan sekolah. Meningkatkan produktivitas karena kondisi lingkungan kerja dan belajar lebih efisien, efektif, ya. Banyak penghematan waktu, dan kemudian meningkatkan kenyamanan karena lingkungan sekolah selalu bersih dan lapang, ya. Kemudian mengurangi bahaya di lingkungan sekolah akibat ketidakteraturan, ya. Contohnya tadi kabel-kabel yang semrawut itu kan bisa memicu korsleting, ya, bisa memicu orang yang melewati kabel itu bisa ini, ya, terlilit kakinya oleh kabel tersebut tanpa sengaja dan seterusnya. Itu kan mengurangi bahaya ketika rapi. Kemudian membangun karakter baik bagi seluruh warga sekolah. Ya, ketika kita menerapkan metode 5S ini, ya, tata geraha 5S ini, akan ada budaya, akan ada kebiasaan untuk selalu rajin, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan. Kemudian melakukan penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan akibat fasilitas yang kurang dirawat. Fasilitas sekolah yang terawat dengan baik itu akan lebih mudah menjaganya, ya. Artinya ketika dirawat dengan baik, maka durasi ketahanan peralatan tersebut akan lebih lama. Nah, ini adalah yang bisa saya bagikan berkaitan best practice, ya, tata geraha di lingkungan sekolah, sehingga mudah-mudahan kita bisa terapkan, ya, di lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan terima kasih atas perhatian. Selamat melaksanakan tata geraha di lingkungan sekolah masing-masing.